tentang reduksi dan oksidasi atau biasa disebut dengan redoks. Pengertian reaksi redoks di sini reaksi kimia di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi. Itu dalam hal pengertian yang lebih luasnya. Reaksi kimia di mana terjadi transfer elektron dan reaksi kimia di mana terjadinya pengikatan dan pelepasan oksigen. Di sini saya ada video tentang beberapa reaksi redoks di kehidupan sehari-hari kita. Bisa dilihat. Besi merupakan logam yang berwarna abu-abu dan berkilau. Tapi, ketika kita berada di kamar mandi, biasanya kita sering melihat paku ataupun besi yang warnanya berubah dan tidak berkilau lagi. Karena sudah berkarat. Lantas, kok bisa besi berubah menjadi karat? Besi yang berkarat merupakan salah satu contoh dari reaksi reduksi oksidasi yang biasa disebut redoks. Redoks merupakan suatu reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Selain itu, reaksi ini juga ditandai dengan penambahan atau pengurangan oksigen dalam suatu molekul. Perubahan ini nantinya dapat mengubah sifat ataupun bentuk dari zat tersebut. Reaksi redoks sendiri merupakan reaksi yang terjadi akibat adanya reaksi reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan bertambahnya bilangan oksidasi atau biloks, bertambahnya oksigen, maupun berkurangnya hidrogen dalam suatu senyawa. Sedangkan reaksi reduksi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan berkurangnya biloks, hilangnya oksigen, maupun adanya penambahan hidrogen dari senyawa tersebut. Pada awalnya, besi merupakan suatu unsur. Namun, ketika bertemu oksigen dan air, maka besi akan bereaksi sehingga menghasilkan senyawa baru yang kita sebut dengan karat. Di dalam senyawa karat, terdapat unsur oksigen yang bergabung dengan unsur besi. Sehingga karat biasanya ditulis dengan rumus kimia, yaitu Fe2O3 yang berwarna merah. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa besi yang berkarat mengalami proses reaksi kimia, yaitu redoks, ketika bereaksi dengan oksigen dan air. Sehingga besi tersebut berubah menjadi karat. Baiklah, itu tadi ada video tentang reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada bilangan oksidasi. Ialah bilangan oksidasi adalah muatan suatu atom atau unsur dalam suatu molekul atau senyawa yang ditentukan karena perbedaan harga elektron negativitasnya. Reduksi dan oksidasi. Reaksi reduksi, reaksi penerimaan elektron dan juga penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi oksidasinya ialah reaksi pelepasan elektron dan juga reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Dalam bilangan oksidasi ada golongan unsur. Terdiri dari golongan 1A dengan harga biloksnya plus 1, golongan 2A harga biloksnya plus 2, golongan 3A harga biloks 3 plus 3, dengan oksigen min 2, sulfur harga biloksnya min 2 atau plus 6. Golongan 7A yaitu dengan harga biloks min 1 sampai dengan plus 7. Di sini ada dalam persamaan reaksi. Apabila suatu unsur berdiri sendiri, maka harga biloksnya ialah 0. Sedangkan unsur yang bermuatan harga biloksnya ialah muatan itu sendiri. Jumlah total biloks atom senyawa neutron harga biloksnya ialah 0. Baiklah, ini ada contoh beberapa tentang bilangan biloks akan dijelaskan dengan saudara Leo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara menentukan bilangan oksidasi. Di sini sudah terdapat sebuah contoh senyawa yaitu Na3PO4. Langkah pertama yang kita harus selesaikan terlebih dahulu yaitu kita harus membuat persamaan
3 dikali di sini 3 yaitu Na dari senyawa ini ada 3 plus 1 yaitu Na tersebut berasal dari golongan 1. Untuk bilangan oksidasi Na tersebut yaitu plus 1 ditambah P, di mana P ini yang kita cari, terus ditambah 4 dikali min 2 karena oksigen bilangan oksidasinya yaitu min 2. Maka kita akan selesaikan yaitu untuk persamaan di atas ini sama dengan 0 karena senyawa tersebut tidak memiliki muatan, maka sama dengan 0. Maka bilangan oksidasi pada senyawa ini, senyawa P adalah plus 5. Untuk contoh kedua yaitu senyawa yang memiliki muatan. Di sini kita akan menentukan bilangan oksidasi pada unsur Mn. Maka dari itu kita akan membuat persamaan seperti di sini kita tertulis min 2 karena di sini memiliki muatan min 2. Maka kita bisa dapat menyelesaikan persamaan di atas. Mungkin itu saja untuk menentukan bilangan oksidasi. Saya Giri Laksana. Jadi di sini saya akan menyelesaikan soal tentang penyetaraan redoks suasana asam. Nah, jadi di sini sudah ada contoh soalnya. Nah, pertama-tama untuk nilai O itu memiliki nilai oksidasi min 2 seperti yang telah dijelaskan oleh saudara Okta tadi. Jadi untuk membuatnya sama dengan 0, maka nilai Mn itu plus 2. Nah, selanjutnya ini karena memiliki nilai O itu adalah 2, maka nilai O di sini sama dengan min 4. Jadi nilai Pb sama dengan plus 4. Nah, selanjutnya di sini nilai O sama dengan min 2 karena jumlah O adalah 4, maka di sini nilai O sama dengan min 8. Terus karena ada satu muatan di sini, jadi nilai Mn sama dengan plus 7. Selanjutnya nilai Pb itu sama dengan plus 2 karena sesuai dengan muatannya. Maka di sini jadi di sini kita tambahkan nilai oksigennya sebanyak 8. Nah, maka dari itu sebelah untuk reaksi di sini kita tambah hanya sebesar 8. Jadi kita tulis ulang di sini.
adalah hasil penyetaraan yang sudah kita selesaikan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang setengah reaksi suasana basa. Tadi suasana asam sudah dijelaskan oleh teman saya Dwi Agung Laksana. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang suasana basa. Jadi di sini kita ada soal Cr2O3 plus Fe2. Oke, jadi di sini kan ada soal Cr. Oke, baiklah. Di sini ada soal reaksi basa, setengah reaksi basa. Ini ada soal. Jadi kenapa di sini ada min 2? Oksigennya kan 2 min. Dia turunkan di sini. Nah, ini dikali ini jadi 4, 4 kali 2 8, min 8. Terus ini plus 6, min 8 ini kurang 2 jadi plus 6, karena CR-nya 1 jadi plus 6, tambah Fe2 plus 2 turun jadi plus 2, kemudian jadi plus 3, tambah 3, min 2 plus 3. Nah, ini untuk reduksi dan ini untuk oksidasinya. Nah, kita turunkan di sini untuk reduksinya, dapatlah hasil 2CrO4 min 2 plus 5H2O plus 6E min. Kemudian jadi ini, kemudian oksidasinya Fe plus 2 plus, kemudian jadi ini Fe3 plus E min. Nah, lanjut diturunin lagi, didapatlah hasilnya ini. Turunin ini 2Cr2O4 min 2 plus 5H2O plus 6E, kemudian menjadi CrO3 plus 10OH min. 6Fe 2 plus, kemudian menjadi 6Fe 3 plus plus 6E min. Kemudian tambahin, nah ini jadi turun ya, 2CrO4 2 min plus 6Fe 2 plus plus 5H2O, kemudian menjadi Cr2O3 plus 6Fe plus 3 plus plus 10OH min. Nah, ini diturunin ke sini. Oke, cukup sekian dari kami penjelasan tentang reaksi reduksi yang dijelaskan oleh saya Adi Karismensa, dan tadi reaksi asam dijelaskan oleh Dwi. Apabila ada salah kata, kami minta maaf kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.